Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Bu Ain. Kali ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh beberapa siswa pada forum diskusi di grup. Sekarang, soal yang akan kita bahas ini adalah soal yang dari Dewi tentang limit. Kita bahas ya, Dewi. Soal yang pertama, masih ingatkah kalian materi tentang limit? Pada materi limit, yang harus kita lakukan di sini adalah mensubstitusikan titik pendekatannya. Pertama, kita substitusikan. Dengan mensubstitusikan, yaitu mengganti nilai X pada fungsi yang diberikan, maka dia akan menjadi 1 pangkat 2 pangkat 3 di sini, min 2 kali akar X-nya adalah 1, di sini pangkat akar 3, plus 1 per 1 min 1 pangkat 2. Kalau 1 dipangkatkan atau di akar berapapun, dia pasti akan sama dengan 1 ya. Maka dia di sini 1 min 2 ditambah 1 dibagi 1 dikurangi 1, 0 ya. Dipangkatkan 0 dipangkatkan 2 tetap 0. Maka kasus ini memiliki nilai 0 per 0. Artinya apa? Jika dalam kasus limit dia memiliki nilai 0 per 0, artinya dia memiliki yang kita sebut sebagai bentuk tak tentu. Bagaimana cara kita menyelesaikan dalam bentuk tak tentu? 1. Kalian bisa menggunakan memfaktorkan. Kasus ini kalian bisa dengan cara memfaktorkan, tapi mungkin sedikit agak panjang. Atau kalian juga bisa menggunakan langkah cepatnya, yaitu dengan menggunakan L'Hospital. Dengan cara menggunakan L'Hospital. Nanti kita akan bahas. Sekarang, Bu Ain akan share menyelesaikan dengan cara memfaktorkan. Nanti pada akhirnya kalian menggunakan cara apa? Apakah memfaktorkan atau L'Hospital, maka itu diserahkan pada kalian bagaimana kalian menyelesaikannya. Bu Ain di sini akan memberikan gambaran memfaktorkan dari kasus tersebut itu seperti apa. Jadi kita akan coba dengan cara memfaktorkannya terlebih dahulu. Pada kasus memfaktorkan, itu arahnya itu apa sih? Harus ada yang bisa dicoret atau disederhanakan antara pembilang dan penyebut. Kita akan memfaktorkan di sini. Pemfaktorannya berarti arah dari kasus ini adalah ada akar, ada X. Kalian bisa menggunakan cara menyederhanakan dulu. Karena bentuknya sama, yaitu akar X3 seperti ini, kalian bisa membuat pemisalan, misalkan dia ini sebagai A. Maka kasus penyebut, kita lihat penyebutnya dulu ya, dia akan menjadi A pangkat 2 min 2A plus 1. Yang penyebutnya ya, yang pembilangnya, yang atas. Yaitu kita buat menjadi A pangkat 2 min 2A plus 1. Ini pembilangnya, yang bagian atas yang kita bentuk seperti ini. Kenapa dibentuk seperti ini? Untuk mempermudah saja, biar kalian biasanya akan susah kita mencerna dalam bentuk ada akar, ada kuadrat. Maka yang paling mudah kita lihat karakteristik kesamaan, kemudian kita misalkan. Kalau kita faktorkan di sini, nilainya akan menjadi A min 1 pangkat 2. Betul tidak? Nah, maka kasus itu sebenarnya kita bisa menuliskan dalam bentuk limit X mendekati 1. A-nya di sini adalah akar 3 ya. Akar 3 dari X
min 1 pangkat 2 per X min 1 pangkat 2 di sini. Nah, karena masing-masing punya pangkat 2, ini pun sebenarnya kita bisa buat atau kita bisa tuliskan dalam bentuk limit X mendekati 1 akar 3 dari X min 1 dibagi X min 1, ini A kuadratnya kita keluarkan. Boleh seperti ini. Sesuai dengan sifat daripada limit. Setelah itu, kalau yang tadi Bu Ain katakan bahwa memfaktorkan berarti menyederhanakan antara pembilang dan penyebut. Mana yang harus kita sederhanakan? Maka ketahuilah apa yang harus kita lakukan. Akar 3 dari X itu bentuk yang kecil dibandingkan X. Maka kita akan mengubah nilai X-nya. Diubah dalam seperti apa? Kita ubah arahnya ke bentuk akar, menyesuaikan daripada pembilang yang di atas. Dan X-nya di sini kita tuliskan dalam bentuk limit X mendekati 1 akar 3 dari X min 1, kita buat seperti ini. Akar 3 juga, tapi kita pangkatkan 3 min 1. 1 itu dipangkatkan berapapun, dia pasti hasilnya sama dengan 1. Maka akar 3 dari X yang kita pangkatkan 3, berapakah nilainya? Betul, nilainya adalah X. Jadi, kita tidak merubah soal. Di sini nilainya sama dengan X. Maka kita tidak merubah soal apapun. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui bentuk atau pemfaktoran istimewa untuk pangkat 3. Pemfaktoran istimewa untuk pangkat 3 itu seperti apa? Ingat bahwa A pangkat 3 dikurangkan B pangkat 3 itu memiliki faktor istimewa, yaitu A min B kali A kuadrat plus AB plus B kuadrat. Nah, ini adalah pemfaktoran istimewa dari pangkat 3. Nah, di sini yang berperan sebagai A adalah akar 3 dari X. Yang berperan sebagai B adalah 1. Maka dari kasus ini kita bisa menuliskan menjadi limit X mendekati 1, yang atas tetap ya. Kita buat seperti ini. Yang bawahnya kita arahkan ke bentuk faktor istimewanya. A min B berarti akar 3 dari X min 1. Di sini A kuadrat berarti X pangkat 2 dari akar 3 plus 1 kali akar 3 dari X plus 1 kuadrat berarti 1 itu ya. Nah, ini yang kita kuadratkan tadi. Nah, kalau sudah dari sini, coba kalian amati. Apakah ada yang bisa disederhanakan? Ada ya? Nah, sudah sederhana. Maka tinggal mendapatkan nilai limit X mendekati 1, 1 per akar X pangkat 2 di sini, pangkat 3, plus akar 3 dari X plus 1. Kita jangan lupa, tadi dia punya pangkat di luar. Sekarang tinggal kita masukkan, X-nya kita ganti dengan 1. Maka kalau kita ganti 1 menjadi, di sini 1 tambah 1 tambah 1 ya. 1 per 3 kita pangkatkan 2. Jadi jawabannya berapa? 1 per 9. Ini adalah cara dengan langkah memfaktorkan. Bagaimana dengan L'Hospital yang Bu Ain sebutkan tadi?
Aturan L'Hospital kita sebut sebagai aturan dengan teknik derivatif yaitu turunan. Berguna untuk menentukan limit yang melibatkan bentuk yang tak tentu. Karena kasus tadi tak tentu. Kalian sudah belajar turunan bukan? Nah, coba kita review kembali. Turunan itu seperti apa ya? Ketika Bu Ain punya X pangkat 2, maka turunannya berapa? Turunannya adalah pangkatnya kita taruh depan, pangkatnya dikurangi 1. Berarti tinggal 1 ya, maka turunannya adalah 2X. Permainan turunan inilah yang kita mainkan pada kasus limit yang kita selesaikan dengan menggunakan aturan L'Hospital. Kita buat di sini, maka yang bentuknya akar-akar kita ubah semuanya dalam bentuk pangkat. Jadi, kita ubah dalam bentuk pangkat. Pangkat menjadi limit X mendekati 1, berarti X pangkat 2/3 min 2 kali X pangkat 1/3 plus 1. Kalau yang bawah bolehlah diuraikan menjadi X pangkat 2 min 2X plus 1. Bu, boleh tidak yang bawah tidak diuraikan? Boleh, asalkan kalian paham dan bagaimana menurunkan aturan berantai daripada turunan. Pokoknya kita harus paham tentang turunan. Oke, sekarang kita turunkan. Ingat, pangkat taruh depan, pangkatnya dikurangi 1. Maka X di sini, yang atas di sini, menjadi pangkatnya taruh depan. Kemudian pangkatnya kita kurangkan 1. 2/3 kita kurangkan 1 menjadi min 1/3. Min 2 kali pangkatnya kita taruh depan. Pangkatnya kita kurangkan 1. Min 2/3. Ingat, turunan dari konstanta adalah 0. Maka 1 ini adalah 0, nggak usah kita tulis. Penyebutnya, X pangkat 2 kita turunkan menjadi 2X. Min 2X kita turunkan menjadi min 2. 1 kita turunkan menjadi 0 ya. Maka cukup seperti ini. Ini adalah untuk limit X mendekati 1. Kita cek. Dia kalau X-nya kita ganti dengan 1, apakah masih bentuknya adalah tak tentu? Kita cek ya, kalau di sini ganti 1, dia menjadi 2/3. Ingat, 1 dipangkatkan berapapun dia 1. Min 2/3 juga, per penyebutnya X-nya kita ganti 1, jadi 2 min 2. Masih tak tentu ya? Nah, bagaimana Bu jika masih tak tentu seperti ini? Turunkan lagi, L'Hospitalkan lagi, maka kita turunkan. Maka menjadi 2/3 kali pangkatnya taruh depan, pangkatnya kita kurangkan dengan 1 menjadi min 4/3 ya. Min 2/3 di sini. Ini kali ini kan 2/3 ya. Pangkatnya ditaruh depan, berarti di sini min 2/3 X pangkat dikurangkan 1 min 5/3. Penyebutnya kita juga harus turunkan. 2X turunannya adalah 2. Min 2 turunannya 0. Nggak usah kita tulis ya. Ini mendekati 1. Sekarang baru kita masukkan lagi. Coba, benar nggak sih? Apakah masih tak tentu? Kita masukkan nilainya. Di sini ada min 2/9 ditambah ya. Min 2 tambah min 2 kali min 2 berarti plus 4/9 bagi 2. Jadinya 2/9 dibagi 2 sama dengan 1/9. Sama tidak dengan cara memfaktorkan tadi? Sama ya. Sekarang terserah kalian. Kalian mau menggunakan memfaktorkan atau menggunakan aturan L'Hospital.
Berikutnya kasus yang diberikan oleh Dewi seperti ini ya Dewi, di mana limit X mendekati A ada ini. Nah, coba langkahnya tadi yang pertama apa yang harus kita lakukan? Betul, kalau kita masukkan dia akan menjadi substitusi ya, menjadi akar 3 dari A dikurangkan akar 3 dari A di sini juga, maka per A min A. Berapa jawabannya? Maka ini bentuk tak tentu ya. Kalau bentuk tak tentu, apa yang harus kita lakukan? Betul, kita gunakan saja L-Hospital ya. Tadi kita sudah bahas tentang L-Hospital. Maka kita akan menggunakan langkah dengan cara penyelesaian L-Hospital. Di mana limit X mendekati A, akar X 3 di sini, min akar A, ini Bu Ain tuliskan kembali soalnya sebelum kita turunkan. Maka kalau kita buat L-Hospital, pangkatnya kita upayakan tidak akar, tapi dalam bentuk pangkat. Min A 1/3 per X min A. Ingat, yang dibicarakan di sini variabelnya siapa? Variabelnya adalah X. Maka A ini kita anggap sebagai konstanta. Maka turunannya menjadi siapa? Pangkat taruh depan, pangkatnya dikurangkan 1 menjadi min 2/3. A-nya tadi konstanta, maka kalau konstanta kita turunkan tadi berapa? 0 ya. Per penyebutnya kita turunkan. X diturunkan jadi 1, min A diturunkan adalah 0. Maka kita akan mendapatkan limit X mendekati A seperti ini. Maka jawabannya adalah 1/3 A pangkat min 2/3. Ini adalah jawabannya. Kita cek pada optionnya. Loh, apakah ada jawaban di sana? Ternyata jawabannya tidak ada. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita menyesuaikan dengan option yang diberikan. Bagaimana kita menyesuaikannya? Coba kita tuliskan. Karena bentuknya semuanya akar, arahnya kita kasih akar ya. Maka A pangkat min 2/3 itu sebenarnya bisa kita tuliskan menjadi A pangkat 2 di sini akar 3. Ini kita bisa tulis seperti ini. Kita cek lagi, apakah ada? Ternyata tidak ada. Ada arahnya 1/3 di sini, tapi ada A di bawahnya. Nah, coba bagaimana kita arahnya? Rasionalkan. Kalian sudah mengingat bahwa kalau penyebut itu memiliki akar, arahnya masih belum sederhana. Maka ini kita sederhanakan dengan cara merasionalkan. Bagaimana merasionalkannya? 3 akar A pangkat 2 di sini, kita kalikan juga sama per. Nah, kita tidak merubah soal ya. Sekarang kita pahami di sini. Karena di sana tidak ada pangkat A pangkat 2, maka A pangkat 2 ini harusnya hilang. Biar dia itu hilang, maka kita ubah dalam bentuk seperti ini. Penulisannya sama tidak? Sama ya? Ini sama saja seperti ini. Kalau ini berarti yang penyebutnya menjadi ada 4 nilai daripada yang ditentukan. Jadi seperti ini. Satu lagi. Nah, sekarang kita lihat. A-nya A akar 3 harus ada di atas nih. Tinggal 1 nih, maka kita coret. Nah, tinggal 1 kan? Jadi di atas tinggal 1 kali akar A pangkat 3 per 3. Yang ini menjadi A-nya akar 3 ada 3 kali. Boleh dong kita tuliskan menjadi seperti ini. Nah, paham arahnya? A pangkat 3 yang di akar 3 itu berapa nilainya? Betul, sama dengan A ya. Jadi 1/3 A di bawah, atasnya dikali dengan, kalau bisa ditulis seperti ini, akar A, akar 3A.
Nah, sudah sama ya jawabannya? Mudah bukan? Teruslah mencoba dan jangan menyerah. Sampai jumpa.